Nah, karena perkembangan AI yang sudah sangat cepat, kira-kira nih Mas, potensi apa saja nih yang dapat ditingkatkan, khususnya dalam identifikasi tanaman, Mas? Baik, Mas Johan. Mungkin sebelum saya jawab lebih lanjut mengenai aplikasi AI di bidang kesehatan tanaman, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum mengenal atau mungkin yang baru akan mencoba teknologi ini, apa tuh sebenarnya GeoAI atau posisinya GeoAI ini di bidang analisis kesehatan tanaman sebelah mana? Jadi GeoAI ini merupakan salah satu cabang dari perkembangan teknologi artificial intelligence yang bisa diaplikasikan di bidang geospasial, di mana pada pengaplikasiannya kita bisa menggunakan metode machine learning maupun deep learning untuk analisis di bidang-bidang geospasial. Berikut adalah gambaran dari workflow yang saat ini sedang dikembangkan oleh tim Esri Indonesia terkait pemanfaatan GeoAI untuk mendukung identifikasi kesehatan tanaman, di mana kami coba mengembangkan teknologi GeoAI berbasis computer vision untuk membantu dalam mendeteksi kesehatan tanaman. Kami membuat dua pendekatan, yang pertama quick assessment workflow, yang kedua deep assessment. Antara quick assessment dan deep assessment ini saling berkesinambungan. Dimulai dari quick assessment, kita coba melakukan ekstraksi dari data satelit, contohnya seperti tadi Landsat, Sentinel, ataupun sensor yang lain. Dari data satelit ini, multispektral ini, kita bisa melakukan analisis indeks vegetasi secara multitemporal atau spatiotemporal. Kita bisa melakukan analisis tren, kira-kira apakah terjadi anomali dari indeks vegetasi tadi. Apabila ditemukan anomali dari tren analisis, kita bisa memiliki justifikasi untuk mengkaji lebih dalam kira-kira anomali terjadi karena apa, apakah karena kesehatan tanaman atau karena penyebab yang lainnya, sehingga kita punya area yang lebih spesifik untuk melakukan deep assessment dengan cara melakukan akuisisi data drone multispektral. Selain itu juga melakukan survei lapangan dengan dukungan mobile GeoAI untuk bisa melakukan ekstraksi penyebab di lapangannya karena apa, apakah karena serangan serangga, apakah karena gangguan tanaman atau yang lainnya. Dari data multispektral digabungkan dengan data lapangan, kita bisa melakukan pengolahan menggunakan deep learning sehingga hasilnya akan lebih dalam lagi, lebih akurat lagi, lebih presisi lagi. Bahkan ke depannya dari workflow ini juga bisa dikembangkan untuk analisis yang sifatnya prediktif. Sebagai contoh dari pengembangan aplikasi tadi atau workflow tadi, dimulai dari analisis anomali gambar sebelah kanan. Kami coba melakukan analisis multitemporal pada suatu area kebun dalam kurun waktu 1 tahun. Setiap bulan kita coba lakukan monitoring indeks vegetasi dan ditemukan adanya anomali ditunjukkan dengan area yang berwarna orange dan merah. Pada area ini kita coba lakukan perekaman menggunakan data drone dan kita lakukan survei lapangan menggunakan mobile GeoAI yang di dalamnya ada model untuk mengenali suatu jenis serangga dan adanya masalah pada daun, sehingga kita bisa mendapatkan analisis berbasis deep learning seperti metode yang dijelaskan sebelumnya tadi. Mungkin dari Pak Badi bisa memberikan informasi gambaran mengenai masalah yang sering terjadi atau sering dialami di perkebunan di area Wilmar. Oke, Mas Haji, terima kasih Mas untuk penjelasannya tentang potensi apa aja nih tadi yang dapat ditingkatkan khususnya dalam identifikasi tanaman ya Mas ya, tentang untuk scan pengembangan AI juga ya Mas. Nah, saya mau minta bantu Pak Badi nih Pak. Nah, Pak Badi boleh nggak Pak di-sharing ke kita nih di Wilmar sendiri yang sering terjadi itu penyakit tanaman itu seperti apa aja ya Pak? Kemudian dampak buruk yang terjadi dari penyakit itu apa aja? Ya. Dan Wilmar sendiri bagaimana nih cara mengatasinya seperti itu Pak Badi? Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik sekali.
tadi Mas Aji sudah menyampaikan tentang penerapan AI ya untuk identifikasi kesehatan tanaman. Di sini saya akan coba memberikan informasi tentang penyakit yang sering terjadi dan paling berdampak buruk di Wilmar dan bagaimana Wilmar mengatasinya. Seperti yang kita ketahui bahwa serangan hama dan penyakit tanaman itu dapat menjadi kejadian yang berdampak buruk ya. Bahkan mungkin dampaknya menjadi katastrofik atau malapetaka karena dapat membutuhkan waktu yang lama dan berbiaya besar untuk mengatasinya. Tentu saja ini menyebabkan penurunnya produksi kelapa sawit secara signifikan ya. Dari sisi pendapatan petani, kondisi ini dapat menyebabkan kerugian yang besar. Contoh serangan hama dan penyakit tanaman yang berdampak katastrofik diantaranya adalah serangan Ganoderma, serangan Oryctes, dan serangan ulat. Serangan hama dan penyakit tanaman tersebut itu dapat secara drastis menurunkan produksi karena tanaman mengalami stres dan tidak mampu memberikan hasil produksi yang maksimal. Nah, pada gambar pada slide itu serangan Ganoderma ditunjukkan oleh slide yang paling kiri, itu menyebabkan tanaman mati dan tumbang. Ditunjukkan dengan banyaknya titik-titik tanam yang kosong karena pohon kelapa sawitnya mati. Kemudian kasus penularannya yang cepat bahkan dalam hitungan bulan jika tidak segera ditangani, tanaman dapat saja tiba-tiba roboh dan mati. Kemudian penanganan Ganoderma yang kami lakukan itu sifatnya bukan menyembuhkan karena memang cukup sulit untuk menyembuhkan dari Ganoderma ini, serangan Ganoderma ini. Namun kami upayakan dapat memperpanjang usia produksi sebelum akhirnya pun tanaman akan tumbang atau mati. Begitu juga dengan serangan ulat. Kita tahu bahwa daun merupakan bagian tanaman untuk melakukan proses memasak atau fotosintesis. Tadi di slide awal Mas Aji juga saya sampaikan. Hasil akhirnya adalah dari fotosintesis itu hasil akhirnya adalah asimilat yang berfungsi untuk pertumbuhan vegetatif maupun generatif. Jika daun kelapa sawit mengalami serangan ulat, maka proses fotosintesis ini menjadi berkurang. Dampaknya adalah tanaman menjadi stres dan tidak mampu untuk berproduksi. Nah, ditunjukkan pada gambar pada slide 2 dari kiri, itu menunjukkan gambar-gambar daun-daun yang habis dimakan ulat. Untuk serangan Oryctes juga dapat berdampak pada produksi. Serangan masif Oryctes itu yang menyerang serangannya adalah pada pelepah kelapa sawit. Itu dapat menyebabkan pelepah mudah patah. Akhirnya adalah tanaman juga berkurang kemampuan dalam berfotosintesis sehingga produksinya pun menurun. Ditunjukkan pada gambar nomor 3 dari kiri. Itu slide yang gambar yang menunjukkan pelepah yang patah karena serangan Oryctes. Kemudian untuk serangan urat api, setelah serangan urat api dan Oryctes itu terkendalikan, masih memerlukan waktu yang cukup lama agar tanaman dapat memberikan hasil yang maksimal kembali. Selanjutnya, di gambar yang paling kanan, selain serangan hama dan penyakit tanaman, defisiensi unsur hara juga dapat menyebabkan penurunan produksi tandan buah segar. Perlu waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan agar tanaman dapat kembali berproduksi secara optimal setelah dilakukan pemupukan. Nah, gambar tersebut menunjukkan adanya gejala defisiensi nutrisi dengan kenampakan warna daun yang cenderung menguning yang mengindikasikan adanya atau mengalami gejala defisiensi nutrisi nitrogen atau Fa. Demikian Mas Johan yang dapat saya sampaikan dan saya kembalikan. Terima kasih. Ya, Pak Badi, terima kasih banyak Pak udah sharing ke kita nih ya Pak tentang langsung case yang terjadi di Wilmar. Ya. Nah, ini sepertinya banyak sekali nih Pak pertanyaan masuk nih dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Sepertinya untuk pertanyaan yang terakhir itu banyak peminatnya ini Pak sepertinya. Mungkin coba kita bacakan aja ya Pak pertanyaan dari beberapa partisipan kita. Mungkin yang pertama saya akan bacakan pertanyaan dari Bapak Ardian. Nah, Pak Ardian bertanya, selain kelapa sawit, tanaman apa saja yang bisa diidentifikasi kesehatan tanamannya? Mungkin ini bisa dibantu sama Mas Aji ya. Ya. Pertanyaan dari Pak Ardian. Baik, Pak Ardian, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin saya langsung jawab aja berdasarkan pengalaman yang kami coba implementasikan. Selain kelapa sawit, eksplorasi yang sudah coba kami lakukan itu untuk menganalisis kesehatan tanaman pada jenis akasia dan juga sengon. Itu
secara workflow dan secara teknologi pendekatannya hampir sama dengan menggunakan data multispektral dan deep learning maupun data satelit itu bisa atau memungkinkan untuk dilakukan. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Haji penjelasannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya saya ke Pak Badi. Pak Badi, di sini ada pertanyaan dari Pak Sugeng Hardinal. Nah, apakah GAI ini produk dari Esri atau Wilmar melakukan develop sendiri, Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Sugeng ya. GAI ini produk dari Esri atau Wilmar melakukan develop sendiri. Jadi yang saya tahu ya, Esri itu menyediakan tools dan di dalamnya itu terdapat salah satunya adalah deep learning framework dan itu menjadi bagian dari GAI. Nah, untuk kami di Wilmar sendiri, karena kami bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ya, terutama saya di situ. Jadi kami memanfaatkan tools yang dimiliki oleh Esri tersebut, kemudian kami coba develop ketika kita ada kebutuhan ya, case khusus, kami develop sendiri atau bekerja sama dengan Esri untuk memberikan solusi. Jadi memang GAI yang diberikan oleh Esri ini toolsnya itu tuh kita bisa terapkan dalam skop yang luas sekali, tidak hanya di kelapa sawit. Jadi kami ada beberapa yang kami develop sendiri, seperti contohnya untuk deteksi pohon kelapa sawit ya. Kami sudah membuat deteksi automatic oil palm. Nah, itu nanti hasil akhirnya bisa mencapai ke kondisi sehat dan tidak sehat, dan itu sudah kami implementasi terutama untuk yang automatic detection-nya. Demikian yang dapat saya berikan, Mas.